PGP Angkatan 11 Kota Langsa akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan judul Coaching Supervisi Akademik. Saya Nining Suryani, guru dari SMP Negeri 8 Kota Langsa. Saya Liza Renita, guru dari SMA Muhammadiyah Langsa. Dan saya Khairlina, guru dari SD Negeri 2 Meradeh Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Liza, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lina, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya dengar kabarnya hari ini Ibu akan melakukan coaching, benar? Iya, benar Ibu, saya akan melakukan coaching nanti siang. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa akan melakukan coaching? Insya Allah nanti coachingnya bersama Bu Nining. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya bertindak sebagai observer ya Bu. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tahapan yang akan Ibu lakukan selama Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Ada beberapa kompetensi yang harus Ibu ketahui, dan nanti juga saya akan menilai rubrik penilaian berdasarkan dengan alur tiutannya. Apakah Ibu sudah mengetahui beberapa prinsip dari proses coaching itu sendiri? Iya Bu, sudah Bu. Kalau bisa disebutkan Ibu? Yang pertama itu prinsip kemitraan, kemudian yang kedua memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Oke, berarti Ibu sudah paham ya Bu. Nah, selain 3 prinsip tadi kan kita juga harus memenuhi kompetensi dalam proses coaching ya Bu ya, bersama coaching. Nah, ada 4 Bu kompetensi yang harus kita penuhi, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif si coach dalam berbicara nanti, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu ya, dan yang terakhir itu mendengarkan dengan rasa. Nah, dari keempat kompetensi tersebut kira-kira mana yang akan Ibu fokus untuk dikembangkan dalam proses coaching Ibu bersama dengan coach? Nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi nanti saya sudah tahu apa yang harus saya amati ya Bu ya. Nah, dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti, ada nggak harapan kedepannya yang Ibu harapkan? Iya, pasti Bu. Harapan saya itu adalah coaching saya nanti dapat melihat potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Baik sekali Ibu. Nanti setelah melakukan coaching bersama coach Ibu, kita akan melaksanakan pasca observasi kembali ya Ibu. Jadi observasi kali ini saya sudahi. Semangat terus Ibu, jangan menyerah, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Ibu. Demikian saja Ibu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Ibu Liza. Apa kabar Bu Nining hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana keadaan Ibu Liza? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Nining. Sudah lama ya kita tidak ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Bu Nining? Iya nih Bu Liza. Jadi kan kedatangan saya hari ini pengen ngobrol sama Ibu Liza. Saya ada permasalahan sedikit terkait dengan salah satu murid saya yang ada di kelas. Nanti saya minta saran ya sama Ibu Liza. Baik Bu Nining, silahkan nih Bu Nining ceritakan permasalahan terkait murid Bu Nining di kelas sedetail mungkin begitu. Silakan Bu Nining. Jadi begini nih Bu Liza, saya itu mengajar di kelas 11. Salah satu murid laki-laki, dia tuh hiperaktif Bu. Tapi dia nggak termasuk anak nakal sesungguhnya Bu Liza.
Hanya kalau di kelas dia tuh sering kali kehilangan fokus waktu belajar. Kemudian malah ajak ngobrol kawannya. Jadi hal itulah yang membuat kepikiran sama saya, kemudian yang lainnya, murid-murid lain terganggu Bu dalam proses belajar mengajar. Sering kali juga dia ngobrol di waktu yang nggak tepat nih Bu. Di waktu saya menjelaskan, dia malah asik ngobrol sama temannya, dan dia juga tuh sukanya jalan sana, jalan sini di dalam kelas. Jadi nggak bisa duduk tenang. Sepertinya dia tuh kelebihan energi mungkin ya Bu ya. Jadi kadang saya suka bingung mengatasi dia di kelas. Iya, begitu ya Bu Nining ya. Tadi seperti yang Bu Nining sampaikan bahwa Bu Nining memiliki salah satu murid laki-laki ya Bu Nining, yang hiperaktif begitu. Dia suka jalan ke sana kemari, sepertinya dia memiliki energi yang lebih begitu ya Bu Nining ya. Kemudian juga ketika Bu Nining menjelaskan, dia suka ngobrol dengan temannya, dan teman yang lain juga merasa terganggu. Nah, apakah seperti itu benar Bu Nining? Benar sekali Bu. Jadi itulah masalah yang saya hadapi. Nah, sekarang apa nih harapan Bu Nining ketika nanti selesai melakukan sesi coaching ini? Ya, harapan saya sih setelah sesi coaching ini selesai, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi bersama murid saya tadi di dalam kelas. Jadi saya tuh kepingin sekali membantu murid saya tadi untuk kembali fokus, bisa belajar dengan tenang dan tidak juga mengganggu temannya. Masya Allah, oke, harapan yang sangat bagus ya Bu Nining ya. Bu Nining ingin membantu murid bagaimana dia bisa fokus belajar, kemudian tidak mengganggu teman-teman yang lain, begitu kan? Kemudian dia juga memiliki kesadaran diri, manajemen diri yang baik, gitu ya. Nah, menurut Bu Nining nih, manajemen diri dan kesadaran diri yang baik, yang ideal menurut Bu Nining itu seperti apa sih? Sepertinya menurut saya dia memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham benar, paham betul dengan posisi dia di saat dia sadar dengan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukannya saat pembelajaran berlangsung nih Bu. Dan kemudian menurut saya dia tuh harus bisa fokus untuk melaksanakan apa yang ada di hadapannya, seperti istilahnya itu mindfulness nih Bu. Jadi dia harus hadir sepenuhnya untuk belajar di saat pembelajaran berlangsung. Iya, baik Bu Nining. Saya sangat setuju dengan pandangan Bu Nining nih tentang kondisi ideal yang Bu Nining harapkan ya, yaitu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, manajemen diri yang baik. Nah, selama ini apa saja yang telah Bu Nining lakukan untuk mengatasi murid Bu Nining yang tadi? Jadi selama ini yang sudah saya lakukan ada beberapa cara, yaitu ketika dia melakukan hal-hal yang gak sesuai, ngobrol dengan teman sebelahnya atau jalan keliling ruang kelas, saya selalu ingatkan Bu, bahwa hal itu gak baik kepada dia. Namun lain hari ataupun lain waktu tetap juga dilakukannya dan diulang-ulang lagi Bu. Nah itu dia Bu. Iya, baik. Sebenarnya dari hal yang sudah Bu Nining lakukan tadi, dengan menasehati, menegur, mengingatkan, gitu ya, itu sudah benar. Namun dampaknya saja yang belum signifikan ya Bu Nining ya. Berarti ini ada hal-hal yang masih perlu Bu Nining lakukan. Seperti itu Bu. Kira-kira nih apa hal yang perlu Bu Nining lakukan kembali? Jadi gitu ya Bu ya. Bagaimana ya jika saya mengintegrasikan yang namanya pembelajaran sosial emosional nih Bu di kelas.
Iya, bagus banget itu Bu. ketika pembelajaran di kelas saya. Iya, menurut Bu Nining seberapa penting nih pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu? Penting kali nih Bu. Dan kayaknya nggak hanya bisa dilakukan oleh guru BK nih. Jadi setiap guru harus bisa tuh memberikan pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau di guru BK kan dia terbatas nih. Kalau guru mabel ya dia bisa di sela-sela dia pembelajaran itu memberikan pembelajaran sosial emosional, apalagi integritasnya ke materi ya, di dalam memberikan materi pembelajaran. Saya rasa itu. Kemudian dia bisa paham dengan yang menempatkan diri sesuai waktu yang tepat namanya. Iya, saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran sosial emosional yang Bu Nining sampaikan. Agar murid mengenali kondisi emosionalnya, kemudian menumbuhkan kesadaran diri dan menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain nih yang bisa membantu murid tersebut, Bu. Saya akan memanggil dia ngobrol 4 mata nih dengan melaksanakan tahapan segitiga restitusi, Bu, agar dia bisa lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Nining. Berarti nanti Bu Nining akan melaksanakan segitiga restitusi ya di sekolah Ibu untuk memanggil siswa tadi. Nah, selain dari itu, bagaimana nih kira-kira ada tidak lagi yang harus Bu Nining lakukan? Saya pikir saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Diferensiasi proses ya, sesuai dengan gaya belajar murid yang ada di kelas saya. Iya, benar ya Bu Nining ya. Saya sangat setuju sekali. Berarti Bu Nining nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berarti nanti Bu Nining akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Sehingga murid tadi terfasilitasi dengan baik, begitu ya Bu Nining ya? Iya benar Ibu. Berarti Bu Nining akan melaksanakan berbagai alternatif nih, tadi sudah dijelaskan. Dari ketiga alternatif tadi, kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana sih yang mau Bu Nining laksanakan terlebih dahulu? Yang saya lakukan dari ketiga alternatif tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali ya. Jadi nanti Bu Nining melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Nah, siapa sih yang akan Ibu libatkan nanti ketika melaksanakan itu? Saya akan melibatkan murid tersebut tentunya ya Bu ya. Kemudian teman-teman di kelasnya dan juga wali kelas di kelas itu. Ya, bagus sekali kolaborasi yang Bu Nining lakukan. Nah, kira-kira nih kapan Bu Nining akan melaksanakan ini? Insya Allah di pertemuan minggu depan Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga lancar ya Bu Nining. Nah, setelah coaching ini kita akan melaksanakan coaching selanjutnya. Saya akan senang sekali nih nantinya mendengarkan hasil dari implementasi solusi yang sudah Bu Nining jabarkan tadi. Baik Bu Liza, alhamdulillah saya sudah mendapatkan penguatan nih hari ini, dan terima kasih banyak juga ya Bu atas solusi yang Ibu berikan kepada saya. Insya Allah nih nanti setelah ini saya akan melaksanakan pembelajaran minggu depan seperti yang saya rencanakan, yang saya sampaikan kepada Ibu, dan hasil dari implementasi solusi yang saya dapatkan ini saya akan sampaikan kepada Ibu juga nanti. Jadi saya rasa sepertinya ngobrol kita udah selesai dulu nih Bu, kayaknya ada jam nih sebentar lagi saya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
Ibu Liza, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Bu Nining ya, sebagai coach Ibu. Nah, terkait proses coaching tadi, ada beberapa hal yang sudah saya catat ya Bu. Namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Bisa Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Baik, pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian Ibu selama proses coaching Ibu tadi ya? Iya, baik Bu. Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Baik Ibu, semua tadi yang sudah Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Saya mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan semua prinsip kemitraan dengan Ibu coach tadi ya, dengan Bu Nining, melakukan obrolan setara ya. Kemudian tidak ada perbedaan status antara Ibu dengan Ibu ini sebagai coachnya. Dan Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif ya, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari si coach untuk mengeluarkan ide-idenya dan solusi solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh si coach. Lalu Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi si coach. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan di praobservasi sebelumnya ya, yang mana tadi kan Ibu mau mengutamakan tentang kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu, dan saya sudah melihat hal-hal tersebut tadi ya. Nah, yang terpenting dari ini yang sudah saya catat semua, alur percakapan juga sudah Ibu lakukan dengan alur percakapan kita ya Bu ya, dimana Ibu sudah memulainya dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tadi tanggung jawab. Alhamdulillah baik sekali Bu, hasilnya secara umum sudah terlaksana secara maksimal, kemudian proses coachingnya juga sudah lancar. Mantap Ibu, hari ini sudah sangat luar biasa. Iya Bu, terima kasih. Nah, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih ke depannya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana saya melihat bahwa coach tadi memiliki ganjalan di hati begitu. Nah, di situ saya seharusnya sadar dan menggunakan teknik stop begitu Bu, agar beliau lebih santai, lebih rileks gitu dalam mengungkapkan masalahnya. Ya baik Ibu, tadi memang saya melihat hal tersebut ya Bu ya. Jadi memang untuk selanjutnya kita diharapkan untuk memiliki kehadiran penuh ya, supaya kita juga bisa mengetahui dan menenangkan si coach agar dia lebih leluasa menyampaikan permasalahannya ya Bu ya. Baik, yang menjadi harapan Ibu ke depannya sudah Ibu sampaikan. Semoga ini menjadi bekal Ibu untuk melakukan coaching-coaching lainnya ke depannya, dan hasilnya juga bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan Ibu tetap harus berpegang teguh ya Bu pada alur tirta, jangan sampai tidak menggunakan alur tirtanya. Iya, baik Ibu. Baiklah Ibu, luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan hari ini. Semoga dapat memberikan dampak yang baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu. Sairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.